Dan hari ini merupakan tahun baru dari tahun baru Cina, saudara ya. Jadi Happy Chinese New Year buat etnis Cina, keturunan Tionghoa, bahkan yang memiliki kaitannya dengan Cina. Saya juga Cina, saudara ya. Cina saya adalah Cina karena HP, saudara. Satu waktu saudara ya, Ungke, dia berpakaian ala pakaian Cina karena hari itu adalah hari raya seperti ini, saudara. Kemudian tempat di mana dia bekerja bertanya, Ungke, apa ngana so memerayakan tahun baru Cina leso? Oh, Cinin tahu kita Cina. Cina dari mana Ungke? Baru balik bertanya, oh kita Cina ini Cina karena HP, saudara ya. Kemudian karena 31 Januari biasanya kan itu adalah Tulu deh, saudara ya. Jadi acara kuncikan untuk orang-orang Sangir. Kemudian juga mau merayakan Tulu deh. Nah Ungke balik bertanya, Ci apa so yang untuk Sangir? Oh langsung tanya, oh kita Sabel Sangir, saudara ya. Baik, puji nama Tuhan, berkaitan dengan tahun baru Cina, tanggal 1 Januari kemarin kita merayakan tahun baru Masehi ya, seluruh dunia merayakan. Dan hari ini berbicara tentang tahun baru dari keturunan Tionghoa, saudara ya. Dan hari ini saya akan mengambil tema New Year, New Life, saudara ya. New Year, New Life. Jadi tahun baru, kehidupan yang baru. Kalau kita berbicara sesuatu hal yang baru itu adalah hal yang menyenangkan. Amin, saudara. Kalau kita punya baju baru, sepatu baru, ya, celana baru, itu hal yang menyenangkan. Kalau kita punya mobil baru, itu juga sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau kita punya rumah baru, itu juga hal yang menyenangkan. Amin, Ibu Sandra ya. Yang baru menempati rumah yang baru, saudara ya. Kalau sesuatu hal yang berkaitan dengan hal yang baru, itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, lebih daripada sekedar sesuatu secara lahiriah jasmani mengenai hal yang baru. Hari ini saya berbicara tentang manusia baru. Kehidupan yang baru. Karena itu jauh lebih penting. Karena memiliki suatu dampak dalam kekekalan. Amin, saudara ya. Jadi dampaknya ketika yang baru adalah kehidupan kita. Ketika yang baru adalah manusia kita. Maka itu akan memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Karena orang yang tidak menanggalkan manusia lama, ia akan menemui kebinasan. Sementara manusia yang baru, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya mendasari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab. Bisa dibuka. Kitab Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 20 sampai 32. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini secara berganti-gantian. Saya ayat genap, kemudian jemaat sekalian membaca ayatnya yang ganjil. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 32 bisa dilihat di screen. Ayat 20 dikatakan seperti ini, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Silakan ayat 21. 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Silakan 23. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Silakan 25. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Silakan 29. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tiga dua bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, dipersilakan duduk. Perhatikan dari apa yang kita baca, saudara ya. Dari kitab Efesus ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama untuk kita bisa menjadi manusia baru adalah hal yang pertama, membuang manusia lama kita, kemudian mengenakan manusia baru, saudara ya. Di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 24 dikatakan seperti ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, perhatikan yang dikasih tanda besar, saudara ya, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24-nya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Untuk kita boleh menjadi manusia baru perlu untuk menanggalkan manusia lama. Amin, saudara. Gak akan pernah bisa menyatu kalau kita mau mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan manusia yang lama, saudara. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya. Kemudian kita mengenakan manusia baru. Ketika saya masih di IFJ Manado sebagai staf, saudara, ada regional conference ya, pelatihan strategis untuk region 14 Indonesia Timur. Maka seluruh pastor leader mulai dari seluruh Sulawesi, Maluku dan Papua berkumpul. Dan salah satu pesertanya adalah datang dari pegunungan Papua, saudara ya. Ini hamba Tuhan yang sebetulnya luar biasa sekali. Karena kalau menurut pengamatan saya enggak ada hamba Tuhan atau pastor IFJ yang melakukan seperti yang dia lakukan. Karena dia mungkin yang menjadi satu-satunya hamba Tuhan yang ketika berdoa orang mati bisa bangkit kembali, saudara. Itu luar biasa, saudara. Dan ketika dia datang, saudara, mungkin ini adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa dilakukan di daerah tersebut karena udaranya yang begitu dingin. Dan ini bukan pegunungan sembarang pegunungan karena jemaatnya ada yang masih di pohon, saudara. Ada yang masih pakai koteka, saudara ya. Jadi itu jemaatnya. Dan ketika kemudian datang, saudara ya, diberikan beberapa baju ya, beberapa helai baju yang masih bagus oleh Pastor Marta. Dan yang terjadi ketika kemudian pertemuan, saudara, ditemukan bahwa dia mengenakan bajunya yang lama dan kemudian dilapis dengan baju yang baru, saudara. Sehingga kemudian masih kecium aroma, saudara ya. Masih kecium aromanya, kemudian akhirnya dinasehati ya. Ya Pak, kalau mau mengenakan baju ini sudah harus mandi yang bersih terlebih dahulu, sudah. Kemudian harus dilepas baju yang lama, kemudian baru kenakan baju yang baru. Dan itu kemudian dia ikuti, saudara, sehingga kemudian dalam pertemuan sesi berikutnya, saudara, udah mandi, saudara, udah mengenakan baju yang diberikan dan kemudian aromanya sudah aroma yang benar-benar baru, saudara. Nah, setiap kita nggak bisa seperti itu, saudara. Mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan yang lama. Sebab percuma, saudara. Karena yang lama itu tetap akan bisa dirasakan kecium, saudara. Nah, demikian setiap kita perlu untuk menanggalkan manusia lama kita untuk kemudian mengenakan manusia baru. 2 minggu yang lalu saya bercerita tentang bagaimana kemudian seseorang yang diubahkan dari penampilan luarnya karena faktor yang di dalamnya yang diubahkan oleh perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika di dalamnya berubah, maka di luarnya berubah. Nah, hari ini saya ingin menggambarkan melalui sebuah ilustrasi bagaimana kemudian perubahan terjadi di dalam dan akan mempengaruhi saudara. Ya. Oke, di sini ada gelas yang kemudian isinya adalah cairan yang berwarna hitam, saudara ya. Cairan yang berwarna hitam. Oke.
Nah, kalau kemudian cairan ini berwarna hitam untuk mengubahnya menjadi jernih, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama bisa menuangnya secara langsung, ya. Kemudian menggantinya dengan air yang baru. Atau hal yang kedua kita tuang, saudara, ya, dengan air yang murni, air yang jernih, saudara. Maka kemudian terjadi perubahan secara perlahan-lahan. Nah, kalau kemudian air ini, saudara, apa yang ada di dalamnya, kalau kita tumpahkan, maka hasilnya adalah yang modelnya yang sama, yang cairan berwarna hitam, saudara, ya. Jadi apa yang di dalam akan muncul di luar. Jadi apa yang di dalam hati kita akan tergambar dari apa, saudara? Dari perilaku kita, dari ucapan kita, saudara. Daripada setiap tindak tanduk kita, saudara. Akan kelihatan. Kalau orang itu lagi marah, saudara, itu bisa kelihatan kok dari raut wajahnya. Bisa kerasa dari kalau jabat tangan, saudara, ya. Kalau kemudian jabat tangan orang lagi marah atau lagi menyimpan sesuatu, kebencian, saudara. Itu akan kerasa, saudara. Benar enggak? Jadi karena apa yang di dalam itu akan dimunculkan. Perilaku itu akan terlihat, saudara. Nah, bagaimana kemudian perubahan bisa terjadi? Ya. Dan bisa tuangkan dengan air jernih secara perlahan, dan kita akan lihat perubahannya bisa terjadi. Ketika ditumpahkan terus, mengalir, ya. Ditumpahkan terus, maka kita lihat dari warna yang hitam pekat, ya, mulai terjadi perubahan yang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit menjadi lebih terang, saudara, ya. Kita boleh melihat, saudara, perubahannya yang terjadi terus menerus. Kalau kemudian kita guyur terus, ya, alirkan terus air biru, alirkan terus. Ya, maka lama-kelamaan warna hitam pekatnya akan hilang, saudara. Dan yang terjadi adalah apa? Air yang jernih. Nah, demikian kehidupan setiap kita. Kalau kita di dalamnya hitam oleh karena manusia lama, itu bisa diubah. Air menggambarkan tentang firman. Amin. Ketika firman kita masukkan, maka yang terjadi hidup kita akan diubah. Amin. Slide itu, Clyde Thompson. Dia adalah seorang yang dikenal paling kejam, paling bengis wilayah Texas. Dia membunuh dan kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia bermaksud tahun 1932 mau kabur, saudara, keluar dari tahanan. Tetapi rencana tersebut gagal oleh karena ada tahanan lain yang memberitahu kepada petugas. Sehingga kemudian rencana untuk dia keluar itu gagal. Dan dia tahu siapa tahanan yang memberitahu itu. Begitu dia tahu, dia bunuh tahanan itu. Dan kemudian oleh karena kasus itu, dia dijatuhi kembali hukuman penjara seumur hidup. Dan belum berhenti, 1935 dia melakukan hal yang sama, membunuh tahanan yang lain. Dan oleh kasus itu dia dijatuhi kembali dengan hukuman penjara seumur hidup. Jadi orang yang sama, Clyde Thompson ini dijatuhi 3 hukuman penjara yang semuanya adalah seumur hidup, saudara. Karena perilakunya yang seperti itu, di dalam penjara dia diisolasi di satu ruangan dan hanya diberi makan sehari sekali. Ya. Dan di satu saat, saudara, salah satu petugas daripada penjara itu memberikan dia Alkitab. Dan kemudian Clyde Thompson ini mulai membuka lembar demi lembar dalam Alkitab tersebut. Dan apa yang terjadi kemudian adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekalipun kepala penjaranya skeptis di awal. Wah, ini sesuatu hal yang sepertinya nggak mungkin. Tapi dari waktu ke waktu kelihatan perubahan. Karena perubahan yang di dalam akan selalu nampak dari tingkah laku. Akan selalu nampak dari ucapan. Akan selalu nampak daripada gerak-gerik daripada setiap orang yang menjadi manusia baru. Sehingga kemudian oleh anugerah, saudara, dia boleh keluar dari penjara. Dan keluar dari penjara,
dia memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta, saudara. Dan kemudian melayani untuk satu yayasan yang bergerak di dalam pelayanan anak. Bahkan kemudian dia memotivasi orang-orang yang di dalam penjara. Kehidupannya kemudian difilmkan. Dari orang yang paling kejam, dihukum seumur hidup dengan 3 kasus pembunuhan. Tapi firman yang dia baca mentransformasi hidupnya. Sehingga kemudian terjadi perubahan dan dia menjadi manusia baru. Kekuatan firman sanggup memiliki kuasa yang lebih besar dari masa lalu kita. Amin, saudara. Next, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, saudara, dikatakan begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, perhatikan bahwa di kota itu, kata itu adalah orang-orang yang ada di Berea. Kenapa orang-orang yang di Berea lebih baik hatinya, saudara, dari orang-orang di Tesalonika? Karena kerelaan hati. Untuk apa? Membaca kitab suci, bukan hanya membaca, menyelidiki kitab suci, dan kemudian mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi menyelidiki. Amin, saudara ya. Kita di zaman seperti sekarang ini sebetulnya lebih gampang, saudara ya. Lebih gampang untuk kita belajar firman, saudara. Dengan modal kita punya smartphone seperti ini, kemudian aplikasi daripada Alkitab kita download, saudara ya. Ya, kita install di dalam HP kita. Saya sendiri setidaknya ini belum yang di laptop, saudara. Baru yang di HP sudah ada Revised Standard, ada Message Bible, saudara. Kemudian ada American Standard dan ada terjemahan Indonesia Baru plus bahasa Sangir, saudara. Jadi ada Alkitab bahasa Sangir, saudara. Jadi kalau setiap kesempatan, kalau ada situasi tertentu ya, kalau lagi nemui macet misalnya, atau antrian misalnya, atau lagi nunggu di depan teler, saudara. Yang dilakukan ya bukan hanya sekedar kemudian kita melihat statusnya orang, saudara. Kemudian nge-like, saudara. Tapi membaca Alkitab, kemudian membacanya, merenungkannya, saudara. Kalau mempersiapkan khotbah terlebih, saudara. Kalau di laptop itu ada program ada aplikasi Is4, itu lebih keren lagi karena disertai dengan komentrinya, saudara ya. Jadi kalau kemudian mengklik satu ayat, saudara, kemudian ditaruh ada satu toolsnya, pilihannya compare, maka satu ayat itu akan muncul semua dari semua versi Alkitab di situ, saudara. Yang terutama yang paling keren adalah King James Version plus King James Version plus, saudara. Ketika kemudian ada kode-kodenya, kalau ditaruh di situ langsung muncul bahasa aslinya dan keterangan-keterangan. Sekalipun dari bahasa Inggris, ya saya lengkapi dengan kamus, saudara. Kalau kemudian agak sulit, buka kamusnya. Jadi hal yang seperti itu lebih mudah, apalagi kalau kemudian kita kan punya search-nya. Kalau dulu sih agak sedikit sulit kalau misalnya cari untuk ketik misalnya Petrus, saudara. Maka di seluruh Alkitab itu akan muncul nama Petrus. Kalau ketik Musa, di seluruh Alkitab itu akan muncul Musa. Satu kata aja kalau kita kemudian ketik, kita search itu akan sangat gampang. Lebih gampang sekarang. Oleh karena itu saya mendorong, saudara. Karena firman itu bisa mentransformasi hidup. Secara perlahan demi perlahan hidup daripada seseorang akan diubahkan ketika dia berjumpa dengan kebenaran. Asalkan, saudara, ya. Asalkan seperti gelas tadi kalau menggambarkan hati kita, kemudian dituang dengan air ini, saudara ya. Dituang dengan air. Tindakan kita mengambil wadah ini dan menuang itu merupakan kerinduan daripada setiap kita. Kita mau enggak menuangkan? Alkitabnya sudah ada. Tidak seperti di negara-negara tertentu yang begitu sangat sulit sekali untuk memperoleh. Kita memiliki demikian banyak sekali kemudahan untuk menyelidiki Alkitab. Ya, jadi punya enggak kita kerinduan? Punya enggak kita rasa lapar haus untuk kemudian mengisi di dalam bejana hidup kita? Kalau kemudian kita punya kerinduan yang seperti itu,
kemungkinan terbesarnya adalah perubahan daripada hidup kita. Karena diawali dengan apa? Diawali dengan kerinduan. Karena itu seperti orang-orang Berea dikatakan setiap hari, saudara. Every day, setiap hari. Gak lewat, saudara. Karena dikatakan setiap hari. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya mendorong untuk setiap kita melakukan hal yang sama, saudara. Yaitu menyelidiki firman. Karena firman itu menuntun hidup kita. Terutama akan membaharui kita. Dengan cara bagaimana kita menanggalkan manusia lama. Untuk kemudian mengenakan manusia baru. Adalah membuang apa yang tidak benar di hati kita. Dan kemudian menggantikannya dengan firman, saudara. Amin, saudara. Kalau kemudian kita isi dan yang keluar adalah air yang jernih, saudara. Maka demikian juga apa yang di dalam diri kita itu akan bisa dilihat dari pola, tingkah laku, cara pandang, perkataan, ucapan kita akan tergambar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Amin, saudara. Satu quote, saudara. Nathan W. Morris berkata, perubahan yang bertahan lama tidak dapat terjadi tanpa transformasi hati. Karena dari hatilah akan muncul, saudara. Apa yang muncul? Bisa segala kejahatan kalau tidak mengalami transformasi. Tapi kalau sudah mengalami transformasi, itu akan menjadi suatu perubahan yang dinampakkan dan itu bertahan lama. Kalau hanya sekedar himbauan dari luar, bisa saja karena kemudian kita mengikuti entah itu bos, pimpinan, atau orang yang berpengaruh dalam hidup kita yang kemudian mengucapkan supaya kita jangan melakukan ini, melakukan itu. Mungkin kita bisa taat sementara. Tapi kalau kemudian hati kita ini mengalami transformasi, maka perubahan itu akan bertahan lama. Itu hal yang pertama. Untuk kita bisa mengenakan yang baru, manusia baru, kita perlu menanggalkan yang lama. Dan untuk bisa menanggalkan yang lama, perlu untuk hati kita dan hidup kita terus diisi dengan firman. Diisi dengan firman. Diisi dengan firman. Ada ungkapan seperti ini. Garbak in, garbak out. Sampai yang masuk, sampai yang keluar. Tapi kalau kita masukkan firman, yang keluar juga firman. Kalau kita masukkan hal-hal yang baik, sudah melalui mata kita, melalui pikiran kita, saudara. Apa yang kita konsumsi, nantinya itu juga akan keluar, saudara. Amin, saudara. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, hal yang berikutnya. Perubahan dari dalam akan sejalan dengan perubahan daripada identitas diri daripada setiap kita. Di dalam Matius pasal 16 ayat 17 sampai 18 ini merupakan kisah daripada Petrus sendiri. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasai. Bagaimana kemudian kita melihat dari Simon bin Yunus. Simon bin Yunus ini adalah orang yang ceplas-ceplos. Simon bin Yunus ini adalah orang yang cepat bereaksi. Simon bin Yunus ini adalah orang yang cepat bicara. Tetapi tidak menjadi kenyataan. Saat Tuhan lagi mensosialisasikan bahwa anak manusia akan disalibkan dan membuat para muridnya akan meninggalkan dia. Dia ngomong, sekalipun yang lainnya meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang dilakukannya kemudian adalah menyangkal Tuhan, saudara. Ya, dia meninggalkan. Ya, yang ngomong dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi kemudian dia menyangkal. Simon bin Yunus, orang yang bisa pelin-pelan. Tapi setelah kebangkitan Tuhan, dan kemudian dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu harus tinggal di kota ini. Sampai kekuasaan dari tempat yang maha tinggi memenuhi kamu. 10 hari mereka menanti sejak kenaikan Tuhan. Dan tiba di hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Maka Simon bin Yunus adalah Simon yang berbeda. Dia adalah Petrus. Batu karang kecil.
batu karang itu kokoh, dihantam oleh apapun. Maka kemudian kita melihat perjalanan kehidupan selanjutnya, saudara, tak tergoyahkan. Dia mau untuk kemudian mengambil tanggung jawab. Kata Tuhan, gembalakanlah domba-domba. Dia mau untuk menggembalakan domba-domba. Menjadi soko guru, orang yang terdepan. Sampai kemudian dia menjadi martir, disalib terbalik. Di dalam Alkitab enggak ditulis akhir daripada kehidupannya seperti apa. Tapi sejarah kekristenan mencatat. Dia enggak mau disalib dengan kepala di atas seperti Yesus. Tapi dia disalib terbalik. Karena apa? Dia pikir dia enggak layak. Itulah kehidupan dari seorang yang mengalami transformasi. Perubahan dari identitas diri. Dari Simon bin Yunus. Orang yang ceplas-ceplos. Orang yang cepat bereaksi. Tapi kemudian menjadi seorang yang begitu luar biasa sekali. Perubahan di dalam kehidupan kita akan mengubah identitas. Seperti 2 minggu lalu. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari Simon bin Yunus menjadi Petrus. Dan kita bisa melihat demikian banyak sekali contoh demi contoh di dalam Alkitab, saudara. Dari Yakub menjadi Israel, dari Abraham menjadi Abraham, saudara. Ya. Orang-orang yang mengalami transformasi perubahan dalam hidupnya. Sehingga kemudian memiliki identitas yang baru. Dan yang terakhir, saudara. Bahwa identitas baru kita bukan hanya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kita akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Penting di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa tujuan daripada perubahan yang terjadi bukan hanya memberikan jaminan garansi mengenai kehidupan yang kekal. Tapi lebih daripada itu adalah kita bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Bapa di surga. Katakan memuliakan Bapa di surga. Matius 5:16 ayat yang tidak asing lagi berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan kalimat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik itu enggak menjamin soal keselamatan kita. Tapi perbuatan yang baik itu akan membuat Bapa dimuliakan, saudara ya. Amin, saudara ya. Jadi melalui perbuatan baik, kalau kemudian kita ramah, penuh kasih, penuh kesabaran, memiliki kemurahan hati, saudara, maka itu akan memuliakan Bapa di surga. Itulah perbuatan-perbuatan baik dan dihasilkan dari mana? Dari Roh Kudus, melalui buah-buah Roh Kudus. Penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan dan lain sebagainya. Sebagai bagian quote yang terakhir, saudara. Identitas kita ditemukan ketika kita berhenti menjadi siapa kita. Dan mulai untuk menjadi siapa kita diciptakan. Kalau kita ini sadar, kita diciptakan untuk memuliakan Bapa di surga. Harusnya kita adalah orang-orang yang kehidupannya mengalami dari perubahan manusia lama. Tanggalkan manusia lama untuk mengenakan manusia baru. Dan kita memiliki identitas. Dan kita ini ada untuk menjadi terang, memuliakan Bapa di surga. Kalau tujuan yang terjadi seperti itu, maka kita akan menemukan jati diri kita, identitas diri kita. Amin, saudara. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang baru yang secara lahiriah jasmani. Tapi hari ini saya mendorong untuk setiap kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Manusia lama menemui kebinasaan, tapi manusia baru membawa kehidupan yang kekal dan memuliakan Bapa kita di surga. Transformasi itu bisa terjadi baik seperti yang dialami oleh Paulus atau secara perlahan-lahan melalui kerinduan kita di dalam bersekutu dengan firman Tuhan. Karena firman transformasi kehidupan daripada seseorang. Berapa banyak yang rindu untuk setiap hari seperti jemaat di Berea, bukan hanya sekedar membaca, tapi menyelidikinya. Boleh angkat tangan, saudara? Amin, saudara. Saya mengundang para pemain musik dan biarkanlah kita memiliki kerinduan seperti rusa yang rindu akan sungai. Demikian setiap kita rindu akan Tuhan. Thank you.